Apakah barang yang lebih mahal benar-benar selalu lebih kuat? Tono dan Jajang akan membuktikannya sendiri. Mereka harus melewati 4 ronde dengan menguji berbagai material yang harganya berbeda jauh. Siapa yang paling cepat menyelesaikan tantangan akan mendapatkan hadiah sebesar $100.000. Di ronde pertama, Tono mendapatkan material premium seharga $500, sementara Jajang hanya menggunakan tanah biasa. Untuk membuat pengujian adil, keduanya diberikan alat yang sama. Saat pertama kali dihantam, alat tersebut malah hancur tanpa meninggalkan bekas berarti. Tapi material milik Tono justru terlalu lembut sampai benda yang digunakan malah tertancap ke dalamnya. Begitu masuk ke pertandingan sebenarnya, alat yang digunakan mulai berbeda berdasarkan harganya. Tono mendapatkan sekop emas dan mencoba menggali materialnya dengan teknik memutar. Hasilnya cukup mengejutkan. Dalam waktu singkat, bagian tengah berhasil dilubangi, meskipun sekopnya ikut bengkok. Jajang juga mencoba menggali tanah menggunakan sekop. Hasilnya memang tidak terlalu buruk, tetapi dia kemudian beralih menggunakan alat yang lebih berat. Setelah beberapa kali hantaman, permukaan tanah mulai berlubang. Ketika sebuah kapak akhirnya digunakan, hanya dengan beberapa pukulan, tanah langsung terbuka lebar. Jajang pun berhasil menyelesaikan ronde pertama lebih dulu. Tono tidak mau tertinggal dan akhirnya berhasil membuat lubang sendiri. Masuk ronde kedua, Tono menghadapi papan kayu premium seharga $1.000, sedangkan Jajang harus menghancurkan batang pohon yang lebih murah. Berbagai alat dicoba. Tono bahkan menggunakan palu besar dan alat logam seberat 10 kg. Begitu alat tersebut dilempar dengan sudut yang tepat, hasilnya mengejutkan. Beberapa lapisan papan langsung berhasil ditembus sekaligus. Jajang menghadapi masalah berbeda. Batang kayu yang sangat tebal membuat kapak biasa hampir tidak berguna. Dia akhirnya menggunakan alat pemotong kayu yang lebih profesional. Perlahan, permukaan kayu mulai penuh dengan bekas potongan. Namun Tono ternyata sudah jauh lebih cepat. Setelah beberapa hantaman tambahan, papan kayu berhasil dihancurkan dan Tono memenangkan ronde kedua. Sekarang skor sementara menjadi 1-1. Ronde ketiga jauh lebih sulit. Tono mendapatkan dinding lem super kuat seharga $2.000, sementara Jajang menghadapi dinding yang terbuat dari ratusan lapisan lakban. Bola bowling yang dilempar Tono justru memantul begitu saja. Jajang juga mencoba menghantam dindingnya dengan berbagai alat tetapi hampir tidak memberikan efek. Sampai akhirnya Tono mendapatkan gergaji listrik kecil. Alat ini benar-benar seperti senjata rahasia. Dia membuat potongan berbentuk persegi di permukaan lem, lalu mengikis bagian dalamnya. Dalam waktu singkat, dinding lem berhasil ditembus. Jajang tidak menyerah. Dia mulai meniru strategi Tono dengan membuat celah pada lakban. Masalahnya, ratusan lapisan lakban ternyata sangat lentur sehingga sulit dipotong. Bahkan setelah menggunakan alat listrik, dia hanya berhasil membuat lubang kecil. Tono akhirnya keluar lebih dulu dan unggul 2-1. Tibalah ronde terakhir. Tono harus menembus dinding marmer premium seharga $3.000, sedangkan Jajang menghadapi kaca tempret seharga $400. Keduanya memulai dengan melempar benda berbentuk bola, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Jajang kemudian mendapatkan palu besar dan menghantam kaca, namun malah terpental. Tono juga mencoba bola bowling, tetapi hasilnya sama. Sampai akhirnya Jajang menggunakan bola bowling dengan teknik yang tepat. Satu hantaman berhasil membuat kaca pecah berantakan. Jajang akhirnya berhasil menyelesaikan bagian kacanya, sementara Tono masih berusaha menembus marmer. Namun karena aturan tantangan membuat hasil akhir mereka berakhir imbang, hadiah akhirnya harus dibagi dua. Yang lebih mengejutkan, setelah pertandingan selesai, Tono masih penasaran dengan marmer tersebut. Dia bahkan mencoba menggunakan bor dan alat penghancur lainnya. Hasilnya, marmer itu tetap sulit ditembus. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau harus memilih, menurut kalian mana yang lebih kuat, marmer atau kaca tempret? Tulis jawaban kalian di komentar.